Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma dengan NIM 1211011345. Saya berasal dari kelas 1B PAI Winsus Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rifki Hamdani MPD dengan berjudul paragraf atau alinea. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai suatu ide pokok dengan cara penulisannya sedikit menjorong ke dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Adapun menurut KBBI adalah paragraf bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, materi kedua saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kalimat topik adalah kalimat gagasan utama di dalam paragraf. Letaknya berada di awal atau di akhir suatu paragraf. Kalimat topik ini kemudian didukung oleh kalimat penjelas yang berisi gagasan pendukung gagasan utama. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi mengembangkan ide-ide pokok kalimat utama. Sedangkan ide pokok merupakan sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf yang berbentuk kalimat utama. Sedangkan kalimat penegas yaitu kalimat paragraf yang keempat dan terakhir. Pertama sebagai pengulang atau penegas kembali ke kalimat topik, dan kedua sebagai daya penarik bagi para pembaca atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejenuhan. Baiklah, materi ketiga saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ialah kesatuan. Kesatuan adalah memiliki kesatuan yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut memberikan sebuah ide yang sama. Setiap paragraf paling tidak memiliki satu kalimat utama. Paragraf ini terdiri beberapa kalimat dengan ide-ide yang baik. Yang kedua ialah kepaduan, yaitu kekompakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya pada paragraf. Kalimat-kalimat ini terjalin secara retak dan saling mendukung sehingga paragraf mudah dipahami dan enak dibaca. Yang ketiga ialah kelengkapan. Kelengkapan yaitu penulisan yang sangat tepat, baik, dan lengkap terhadap paragraf tersebut. Misalnya, paragraf tersebut harus memiliki tanda baca yang baik dan benar. Selanjutnya, adapun letak kalimat topik dalam sebuah paragraf adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik. Kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Selanjutnya, pengembangan paragraf, yaitu mengutip dari Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia, Dikip Universitas Lampung. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis dan mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Seri selanjutnya adalah paragraf berdasarkan teknik pengembangannya. Berdasarkan teknik pengembangannya, paragraf dibagi dua, yaitu pengembangan secara alamiah, yaitu pengembangan paragraf secara alamiah dilakukan dengan menjelaskan pikiran utama dengan urutan ruang dan waktu. Contoh paragraf yang dikembangkan dengan urutan ruang dan waktu ialah fasilitas produksi pabrik itu berada di pada lokasi yang strategis. Sekitar 2 km di sebelah barat adalah gudang milik pemasok bahan baku. Di sebelah timur terdapat aliran sungai bersih yang menjadi sumber air untuk proses pengolahan. Dan yang terpenting, akses menuju jalan tol yang berada di sekitar 2 km di sebelah selatan pabrik. Selanjutnya, pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf klimaks adalah menyusun alinea dari gagasan bawahan yang paling terendah kedudukannya kemudian berangsur-angsur ke gagasan lainnya sampai pada akhirnya yang tertinggi kedudukannya atau kepentingannya. Dan terakhir, pengembangan paragraf anti klimaks, yaitu pengembangan paragraf kebalikan dari pengembangan klimaks. Dengan contoh, pikiran utama bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti tank. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.